memang teman-teman sudah ada. Kalaupun mau didemokan lagi boleh juga gitu ya. Namun yang nanti akan lebih banyak ditanyakan adalah di bagian laporan akhir dan PPT yang teman-teman sampaikan. Gitu ya. Baik, nanti untuk form penilaian antar kelompok saya akan bagikan ketika presentasinya sudah mulai, gitu ya, teman-teman ya. Jadi mungkin mengingatkan kembali sesuai dengan urutan. Di sini artinya urutan yang pertama adalah tukang timpa teks, kemudian yang kedua adalah AF enter, yang ketiga PC dulu, gitu ya. Setelah itu Chili Hunter, dan yang terakhir nanti ya seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai, teman-teman. Kalian ada seminar di sini ya, di ruang. Oh, iya, untuk presentasinya mungkin ada beberapa hal ya, hingga mekanismenya berubah gitu ya. Semalam sudah saya komunikasikan dengan ketua kelas gitu ya. Jadi pelaksanaan seminar presentasinya nanti kita full daring saja gitu ya. Kemudian kan ini ada dua ya, mungkin ada dua sesi. Nanti sesi pertama, jadi nanti akan dihitung presensi ya teman-teman. Jadi presensi 2 minggu nanti akan dilihat dari pertemuan hari ini dan pertemuan rencananya 1 kali lagi gitu ya untuk penyelesaian bagi yang belum. Nanti kita coba waktunya. 8:45. Harapannya nanti teman-teman juga yang hadir juga bisa memberikan pertanyaan gitu ya dari presentasi yang disampaikan oleh tim yang memaparkan hasilnya. Baik, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh kita mulai saja mungkin ya. Saya coba buat timer saja biar tidak. Ini udah lewat 5 menit, tidak apa-apa. Oh iya, mungkin untuk tiap kelompok boleh tolong di record aja ya teman-teman. Jadi kenapa di sheet itu bukan dari saya gitu ya? Karena kebetulan Google Drive saya penuh. Jadi silakan nanti dari setiap kelompok yang merekam presentasinya gitu ya. Mungkin boleh direkam dulu saja biar tidak lupa. Dari kelompok tukang pipa teks. Oh, sudah dari kelompok. Baik. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Silakan dari kelompok tukang timpa teks memulai presentasinya. Baik, izin memulai Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak semuanya. Ya, di kesempatan kali ini kita dari kelompok 2 atau kelompok tukang timpa teks akan mempresentasikan terkait dengan tugas besar dari mata kuliah pengolahan citra digital. Di sini kita mengambil judul Shadow Kill, yaitu perbandingan metode konvensional dan deep learning BDSRNet dalam menghilangkan bayangan pada citra dokumen. Nah, di dalam presentasi ini kita bakal bahas terkait dengan overview, kemudian research problem, research purpose, relevant studies, metodologi, result, UI, conclusion, and recommendation. Yang pertama terkait dengan overview, yaitu permasalahan bayangan pada dokumen digital. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi, permasalahan bayangan pada dokumen digital menjadi salah satu hal yang penting. Karena sesuai yang poin kedua, yaitu dampak bayangan terhadap sistem OCR. Di mana sistem OCR itu
memerlukan dokumen yang bersih terhadap dari bayangan. Tujuannya apa? Dengan dokumen yang bersih terhadap dengan bayangan, sistem OCR pasti lebih baik dalam menangani hal tersebut. Yang ketiga, yaitu terkait dengan metode konvensional yang akan kita lakukan dalam penelitian kali ini. Kita bakal gunain beberapa cara di metode konvensional untuk menghilangkan bayangan tersebut. Selanjutnya adalah metode deep learning, yang mana metode deep learning ini adalah salah satu evaluasi terhadap metode konvensional yang kita lakukan. Jadi kita mau lihat dari metode konvensional tadi, seberapa baik sih kita bandingkan dengan BDSRNet ini. Next. Berikut untuk rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana sih kinerja dari metode konvensional seperti adaptive thresholding, morphological filtering, illumination correction, dan contrast limited adaptive histogram atau KH dapat menghilangkan bayangan pada citra dokumen. Yang kedua, bagaimana performa model deep learning BDSRNet dalam menghapus bayangan dan mempertahankan detail dari teks citra dokumen dibandingkan dengan metode konvensional. Yang ketiga, seberapa besar perbedaan kualitas hasil antara kedua pendekatan tersebut berdasarkan evaluasi kuantitatif menggunakan metrik NSR dan SIM. Next. Untuk tujuannya, menganalisis kinerja metode konvensional seperti adaptive thresholding, morphological filtering, illumination correction, dan contrast limited adaptive histogram dalam proses menghilangkan bayangan pada citra dokumen, mengevaluasi performa model deep learning BDSRNet dalam menghapus bayangan dan mempertahankan detail teks citra dokumen, dan yang ketiga membandingkan kualitas hasil dari kedua pendekatan tersebut berdasarkan metrik kuantitatif seperti NSR dan SSIM untuk menentukan metode yang menunjukkan hasil paling optimal. Nah, berikut adalah studi literatur yang mungkin terkait. Yang pertama itu ada a comprehensive survey on shadow removal from document image, dataset, methods, and opportunities. Dengan keterangannya, menyajikan tinjauan menyeluruh terhadap berbagai dataset metode klasik dan berbasis deep learning untuk menghapus bayangan pada citra dokumen. Yang kedua ada CCDWT-GAN, Generative Adversarial Networks based on control channel using discrete wavelet transform for document image binarization. Yang ketiga ada CCD, a handwritten camera capture dataset for document enhancement under various degradation condition. Yang keempat itu a review of document image enhancement based on document degradation problem. Yang kelima ada document image shadow removal based on illumination correction method. Okay, next. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian metodologi, di mana di sini kami mengembangkan metode konvensional dan BDSR untuk membandingkan keduanya. Lanjut. Nah, berikut merupakan research flow atau alur penelitian yang telah kami buat sebelumnya. Jadi itu mulai dari pertama kami melakukan studi literatur dan analisis kebutuhan dulu untuk mengumpulkan teori dan penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya untuk penghapusan bayangan ini, baik dari metode konvensionalnya maupun metode yang berbasis deep learning. Lalu kami melakukan perancangan arsitektur sistem. Di bagian ini kami mau menunjukkan bagaimana sistem kami itu nantinya bekerja atau aplikasi, mulai dari usernya bisa mengupload gambar, lalu gambarnya ditampilkan, lalu nanti usernya memilih metode sampai aplikasinya menjalankan proses dan menampilkan hasil. Setelah itu, setelah itu kami melakukan implementasi dan pelatihan pada kedua model, yaitu metode konvensional dan BDSRNet. Lalu kami melakukan evaluasi dan hasil. Setelahnya kami melakukan implementasi GUI dari perancangan arsitektur sistem sebelumnya. Lalu untuk detail metodenya, pertama kami menggunakan dataset, yaitu dataset yang tersedia dari model BDSR sendiri, itu ada dataset Jung yang berisi 87 pasangan citra. Untuk model testingnya itu kami menggunakan sekitar 20 gambar.
Setelahnya untuk metode konvensional sendiri itu kami dalam preprosesinya menggunakan resize gambarnya dulu, lalu diubah ke skala grayscale, lalu di denoising. Setelahnya kami melakukan morphological filtering untuk mengekstrak perkiraan background-nya. Lalu kami melakukan illumination correction itu untuk meratakan cahayanya. Nah, tadinya itu kami ingin menggunakan adaptive thresholding untuk menghapus bayangannya, akan tetapi setelah kami mencoba lagi, ternyata metode Clahe sendiri itu lebih bagus untuk meningkatkan kontras teksnya. Jadi lebih baik dalam menghilangkan bayangannya. Setelahnya untuk metode BEDSR netnya sendiri itu kami menggunakan arsitektur yang sudah ada, tapi kodenya kami refaktor karena lumayan usang, udah sekitar 4 tahun lalu kodenya. Nah, itu sama aja kami melakukan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu BENet untuk menentukan background estimation, lalu SRNet untuk bagian shadow removal-nya. Itu kami lakukan training dan inference. Setelahnya untuk evaluasi sendiri, kami menggunakan 2 matriks, yaitu PSNR peak signal to noise ratio itu untuk mengukur akurasi intensitas pixel, lalu untuk SIM sendiri SSIM atau structural similarity index itu untuk mengukur kemiripan struktur dan kontras visualnya. Oke, di sini lanjut ke hasil dari konvensional dan BEDSR-net. Dapat dilihat di sini perbedaan citra dari yang sebelumnya masih ada bayangan, kemudian yang konvensional dan yang juga hasil deep learning. Di konvensional sendiri terlihat gambar masih agak coklat, sedangkan kalau yang di deep learning itu sudah murni putih, lebih kontras. Lanjut, selanjutnya adalah hasil evaluasi PSNR dan SSIM. Kami menggunakan 20 dataset tes untuk mengujinya dengan masing-masing dicoba dites hasilnya yang konvensional dan juga yang BEDSR-net. Dapat dilihat dari 20 dataset yang kami tes, kami ambil rata-rata dan didapatkan hasil evaluasi PSNR untuk yang konvensional sebesar 18,02 desibel dan BEDSR-net sebesar 20,83 desibel dan SSIM yang konvensional sebesar 70% dan BEDSR-net sebesar 79,4%. Oke, untuk analisis sendiri dapat dilihat BEDSR-net ini sedikit lebih unggul dibanding konvensional, meskipun itu nilai dari BEDSR-net ini sendiri masih jauh dari harapan kita, tapi disimpulkan masih lebih bagus daripada konvensional. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian implementasi GUI. Oke, jadi di sini kami telah membuat sebuah app sederhana ya berbasis PKT6 dari Python. Jadi bisa di zoom tuh, oke. Jadi di sini previewnya, jadi ada 2 kontainer utama. Jadi ada sebelah kiri itu ada sidebar, dan sebelah kanan itu adalah overview terhadap project kita, terhadap dokumennya. Nah, pada bagian sidebar itu kita bisa melakukan select method ataupun select metode yang bakal kita gunain. Contohnya di situ ada konvensional dan jika diklik nanti bakal ada satu lagi yaitu adalah deep learning based on BDSR-net. Jika kita memilih konvensional, otomatis nanti prosesnya akan konvensional. Begitu juga dengan deep learning. Jadi di situ juga ada button untuk load shadow image. Jadi kita bakal nge-load dulu shadow image yang ada ataupun gambar yang ada bayangannya. Kemudian nanti kita juga menginputkan gambar ground truth dari gambar bayangan sebelumnya. Tujuannya apa? Nanti itu sebagai bahan evaluasi untuk mendapatkan nilai PSNR juga SSIM.
Terus di situ ada button shadow removal. Nah, ketika dijalankan nanti program akan menjalankan proses dari konvensional itu sendiri dan juga dari deep learning itu sendiri. Dan situ nanti ada previewnya ya. Yang di sini di preview adalah untuk deep learning. Bisa dilihat bahwa prosesnya lumayan smooth dari untuk deep learning dan tidak terlalu mengurangi dari apa ya? Tidak mengurangi dari ketajaman terhadap teks itu sendiri. Dan jika kita klik evaluate quality, nanti dia akan di bawah dia akan menghasilkan nilai PSNR juga SSIM-nya terkait dengan gambar yang kita proses di apps tersebut. Dan juga ada button terakhir itu kita bisa save result. Jadi di situ kita bisa simpan hasil dari shadow removal-nya. Mungkin next, Rip. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan terhadap proyek kita itu ada 3. Jadi untuk metode konvensional ini dia terbatas pada bayangan dan detail teksnya sering hilang. Maksudnya sering hilang itu jadi karena metode konvensional ini tidak begitu akurat, jadi dia terkadang teks-teks yang ada pada dokumen itu malah jadi buram karena terlalu pixelnya terlalu apa ya, bisa dibilang tidak rata gitu. Jadi misalkan ada tulisan A yang seharusnya jelas itu jadi seperti tulisan O. Kemudian di situ kesimpulan yang kedua, BDSR-Net ini lebih superior pada bayangan kompleks dan juga teksnya tetap tajam. Dan yang ketiga, dalam evaluasi BDSR unggul signifikan, yaitu untuk PSNR itu adalah 20,83 dan SSIM 0,79. Dan saran terkait proyek kami ke depannya, itu adalah perluasan dan peningkatan set pelatihan untuk model. Kemudian yang kedua adalah menjadikan metode konvensional sebelumnya yang kita gunakan untuk shadow removal ini sebagai tahap pre-processing. Jadi istilahnya penyempurnaan dahulu agar di bagian deep learning nanti, di model nanti dia bisa lebih tambah akurat. Next, Rip. Baik, di sini ada lampiran terkait dokumen-dokumen kami dan juga video demo terkait dengan proyek kami. Mungkin saya kembalikan lagi ke Arif. Ya, mungkin itu penyampaian dari kelompok kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Andika. Oke, baik. Suara saya masuk? Cek, halo? Masuk, Pak. Masuk ya, baik. Baik, terima kasih untuk kelompok Simpatex atas pemaparannya. Jadi mungkin saya coba komentari dulu dari segi konten yang dipaparkan gitu ya. Mungkin ini general sifatnya untuk teman-teman yang lain juga. Dari segi laporan saya kira sudah rapi ya, sudah cukup rapi, sudah penjabarannya juga sudah Sorry teman-teman, tadi bagian rapi ngejelasin gitu ya. itu ternyata mic-nya nggak on. Di sini mungkin nggak sadar. terkait dengan hasil percobaan pemaparan flowchart juga sudah rapi, sudah jelas seperti itu gitu ya. Kemudian juga di segi penyajian analisis itu juga sudah baik. Jadi memang sifatnya kan kalau implementasi kan teman-teman menunjukkan ya bagaimana hasil implementasinya. Artinya fokusnya kelompok Simpatex di sini tuh Simpatex kan membandingkan gitu ya. Artinya perlu diperlihatkan alur dari setiap prosesnya baik itu konvensional maupun dengan deep learning hasilnya seperti apa. Seperti itu dari segi kenampakan ya percobaan. Kemudian juga ada matriks yang dihitung dan kemudian dibandingkan dengan analisis menggunakan bar chart itu sudah baik. Secara umum orang bisa langsung melihat mana yang lebih unggul dari bar chart yang disampaikan gitu ya. Saya kira itu udah cukup baik untuk bandingkan. Jadi dari segi penyajian
itu memang perlu diperhatikan juga ya teman-teman ya. Dalam artian di sini secara alur prosesnya seperti apa, flow-nya, kemudian harus jelas apa saja tahapannya, kemudian setiap hasil dari setiap tahapan itu bisa dijelaskan dan kemudian dianalisis dengan penyajian sebaiknya ada grafik atau gambar seperti itu ya. Namun mungkin yang saya lihat juga dari kebanyakan teman-teman kalau buat laporan itu di dasar teori ya. Saya kira di dasar teori itu bisa lebih dimaksimalkan lagi dengan cara apa? Landasan teori itu sebenarnya dasar teori kan tempat orang baca dasar teori ya, sama seperti buku gitu ya. Dan biasanya untuk landasan teori itu tidak terpaku kepada jurnal. Jadi teman-teman bisa gunakan buku yang entah dari puluhan tahun yang lalu seperti itu juga bisa ya. Yang jadi fokus kan kalau misalkan kalau teman-teman penelitian itu penelitian terdahulunya apa yang 5, 6 atau 7 paper itu aja fokusnya. Tapi kalau untuk dasar teori itu ya nggak mungkin bisa dapat yang bagus itu dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Karena sifatnya kalau BS apa tadi deep learning sendiri kan tahun berapa ditemukan, nggak mungkin kan 5 tahun terakhir gitu ya. Nah jadi yang sering apa ya, kalau saya lihat teman-teman keliru itu dalam pembuatan dasar teori itu fokusnya ke paper gitu ya, harusnya fokusnya ke buku-buku yang atau bahkan sumber utama dari teori yang teman-teman paparkan. Pun sebaiknya kalau dasar teori itu ada gambar-gambarnya gitu ya. Misal pengolahan citra itu seperti apa secara konsepnya, ada gambarannya, misalkan koordinat, intensitas dan sebagainya itu ada gambarnya gitu ya. Saya belum cek semuanya, namun ini biasanya yang terjadi juga bahkan di tugas akhir gitu ya, untuk mungkin bisa lebih diperhatikan bagi teman-teman secara personal ataupun kelompok. Nah, kemudian saya mau menanyakan sedikit terkait dengan hasilnya ya. Tadi kan kalau dari perbandingan konvensional ya memang sebenarnya deep learning itu memperbaiki gitu ya sifatnya ya. Metode konvensional itu banyak kurangnya gitu. Nah, tadi juga sempat disampaikan ada trade-off yang terjadi dengan metode konvensional. Nah, di sini saya mau menanyakan terkait dengan yang konvensional tadi gitu ya. Nah, di konvensional itu kan teman-teman tadi melakukan ada yang namanya morphological filtering, illumination correction seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa teman-teman menganggap pipeline yang kalian ambil gitu ya, ada preprocessing, shadow removal, itu kan beberapa metode digunakan gitu ya. Bagaimana teman-teman menentukan kalau itu adalah pipeline yang udah paling baik dari yang kalian lakukan gitu ya. Maksud saya bisa saja kan, misalkan apalagi shadow removalnya misalkan dibalik-balik tuh, bukan morphological filteringnya duluan, misalkan ada thresholdingnya duluan seperti itu. Nah itu bagaimana teman-teman menentukan dan memastikan ini yang paling bagus gitu. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya, kurang jelas yang saya sampaikan terkait metode konvensional. Gimana? Halo? Bisa ditangkap maksudnya tadi yang saya sampaikan? Jadi intinya ini Pak, dari metode konvensional itu kenapa alurnya dari seperti ini? Oh ya. Oke, jadi sebenarnya kenapa partainya yang seperti kita lakukan, jadi kurang lebih kita ini sih Pak, dari yang nyoba-nyoba juga, sama ya ini banyak dari trial dan error aja sih Pak untuk metode konvensional ini. Jadi
nyoba-nyoba dulu, misalnya morphological filtering dulu atau Clahe dan yang lainnya gitu Pak. Jadi dan yang kita coba sekarang, yang hasil dari yang sekarang kita ini ya hasil dari dia dari trial dan error sih Pak. Oke, jadi dari coba-coba gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Artinya kalau dari mungkin yang shadow removal ya, shadow removal itu kan ada empat proses gitu. Morphological, illumination, adaptive, contrast. Apakah dari setiap tahapan ini saling melengkapi? Maksud saya misalkan, nggak usah pakai adaptif gitu. Apakah memang berpengaruh kepada hasil dari shadow removal-nya dari percobaan yang kalian sudah lakukan? Kalau dari percobaan yang kami lakukan, semua proses itu saya melengkapi Pak. Dari morphological filtering itu buat estimasi latar belakang, terus juga illumination correction itu untuk koreksi pencahayaan sampai terakhir ke Clahe. Nah kan sebelumnya kan kita kan mau pakai ya Pak adaptive thresholding, tapi ternyata di adaptive thresholding malah lebih kurang bagus lah. Jadi kita ganti yang adaptive thresholding itu jadi pakai Clahe gitu Pak. Jadi semua kalau di laporan juga dijabarkan per prosesnya, jadi terlihat hasilnya Pak untuk per prosesnya. Oke, baik. Kembali lagi ke Clahe ya, masih di konvensional tadi teman-teman ya. Kan kalau Clahe itu apakah memang bentuk perbaikan dari adaptive thresholding menurut kalian atau bukan? Kalau Clahe sendiri sih kita kemarin nyoba mungkin untuk cara kerjanya beda dengan adaptive thresholding. Cuma untuk Clahe sendiri itu karena kita kemarin benar-benar cuma nyoba nerapin aja Pak, yang karena ngerasa yang dari adaptive thresholding itu kan masih jelek ya hasilnya. Terus kita nyoba Clahe yang fungsinya tuh untuk ningkatin kontras gitu kan Pak. Jadi kita coba dan hasilnya tuh ya lebih kelihatan hasilnya lebih bagus gitu Pak. Jadi Oke. Jadi sifatnya ya, artinya nyoba gitu ya, nyoba misalkan gagal terus coba lagi yang lain gitu ya. ya Pak. Kalau Clahe ini apakah apple to apple jika dibandingkan dengan adaptive thresholding secara kegunaannya? Tahu nggak? Gimana Pak? Apakah secara kegunaan Clahe ini sama dengan adaptive thresholding? Untuk cara kegunaan ya untuk Clahe dan adaptive thresholding sendiri kan, kalau Clahe itu untuk ini ya Pak, ya histogram equalization ya, untuk penyamarataan. Jadi kalau sedangkan untuk adaptive thresholding itu sendiri itu kan buat mengubah citra itu jadi biner ya Pak, buat segmentation binarization ya. Jadi untuk kegunaannya sendiri ya jelas beda sih Pak. Kalau intinya kalau yang Clahe itu untuk warna, nilai intensitas warna, sedangkan yang Clahe itu untuk mengubah citra itu jadi
biner gitu. Oke, oke, baik. Terima kasih. Eh, Tadi kalau yang saya lihat juga dari proses teman-teman itu kan yang dari konvensional itu di morphological filtering itu apakah memang tulisannya jadi hilang ya? Maksud saya tulisan atau detail dari tulisan dokumen itu jadi poin yang kalian perlu lindungi nggak dari penelitian proses ini? Apakah hanya fokus ke bayangannya saja? Untuk teks sendiri tentu kita tetap ya karena kita ini kan untuk itu ya Pak kan buat scan dokumen gitu ya Pak ya, ya tentu untuk isi dari dokumen itu sendiri tetap diperhatikan Pak. Jadi kalau yang di bagian morphological filtering itu khusus untuk ngepisahin backgroundnya itu sama teks-teksnya. Jadi cara dari kalau emang dilihat di laporan di bagian morphological filtering itu teksnya hilang karena artinya bagian morphological filteringnya itu bekerja untuk mengestimasikan backgroundnya gitu. Berarti itu salah satu proses aja ya, bukan berarti hasil dari dokumennya teksnya hilang ya? Iya Pak, benar Pak. Bagian dari proses Pak. Oke, baik. Kalau saya lihat itu mirip, mungkin yang kalian buat ini mirip seperti ya, kalau pakai cam scanner itu jepret gitu ya, terus jadiin PDF itu kan dia berubah ya kayak scan gitu ya. Betul Pak. Memang bayangannya hilang gitu ya. Mungkin lebih ke situ ya kalau cara penerapan ya. Iya Pak. Oke. Nah, terkait dengan hasil pengujian, ada perhitungan kuantitatif ya yang kalian lakukan. Ada SSIM dan PSNM. Bagaimana metode perhitungan dari keduanya ini ya, maksud saya artinya kan kalian membandingkan antara ground truth ya, ground truth itu kan berarti dari dataset yang kalian dapatkan ya, benar ya, kalian punya ground truth, terus berarti dibandingkan dengan hasil ya, baik itu yang konvensional dan deep learning, benar begitu atau enggak? Iya Pak, benar ya. Nah itu yang dihitung itu apa ya, kayak misalkan PSNR dulu, dia menghitung nilai apa yang dikeluarkan dari PSNR? Oke, jadi kalau untuk PSNR sendiri itu kerjanya tuh ngebandingin antara sinyal citra dengan noise Pak. Jadi buat ngelihat seberapa beda nilai setiap pixelnya itu yang dibandingin sama ground truth-nya. Nah satuannya tuh desibel Pak. Jadi semakin besar itu semakin tinggi nilainya semakin bagus. Untuk rata-rata untuk nilai yang optimal biasanya tuh kalau PSNR dinilai 30 desibel ke atas Pak. Nah untuk SSIM itu sendiri kan structural similarity index measure itu cara kerjanya tuh buat nilai kemiripan dari segi 3 aspek Pak. Itu luminance, kontras, sama struktur. Nah untuk SSIM itu sendiri skalanya tuh dari 0 sampai 1 atau 100%. Jadi kalau intinya tuh PSNR tuh buat melihat seberapa bersih gambarnya dari noise itu Pak, dan SSIM itu seberapa mirip bentuknya sama struktur dari ground truth itu Pak. Oke. Apakah ada aturan tertentu baik atau tidak dari hasil PSNR dan SSIM ini?
aturan seperti apa ya, Pak? Misalkan baik yang dinyatakan baik itu dengan nilai berapa, di atas berapa atau di bawah berapa seperti itu. Oh, kalau untuk benchmarknya sendiri yang kami baca dari paper untuk PSNL itu sendiri sih tidak ada benchmark khususnya ya Pak, yang berapa ada apa sampai berapa. Tapi untuk kebanyakan paper yang kami cari itu rata-rata di atas antara 30 sampai 40 desibel Pak yang bagus. Sedangkan SSIM sendiri kan karena skalanya tuh dari 0 sampai 100% ya Pak. Jadi semakin mendekati 100% semakin mirip, semakin bagus gitu Pak. Oke. Tadi kalian pakai berapa data? 20 ya? Iya Pak, 20 data Pak. 20 data dicoba ke konvensional, dicoba ke deep learning ya? Iya Pak. Terus dibandingkan. 20. Kalau misalkan ya, misalkan ditambah datanya ditambah lebih banyak gitu, ada kemungkinan berubah nggak dari hasil evaluasinya? Untuk datanya sendiri sih kemungkinan bisa berubah ya Pak. Soalnya kalau dari dataset yang kami coba ini kan kenapa juga kita cuma 20 karena memang dari dataset yang ada yang udah tersedia ground truth-nya juga hanya ada 20 Pak. Jadi sebenarnya kita juga kalau mau nyoba lebih banyak pun bisa. Tapi kan untuk dataset yang kita, misal kita mau buat dataset sendiri itu kan nggak ada label ground truth-nya. Nah, jadi kalaupun mau mungkin bisa ditambah yang harus ada ground truth-nya juga gitu, dan kemungkinan juga bisa saja lebih bagus ke depan kalau ditambahkan percobaan. Oke, coba yang lain juga jawab nih. Menurut kalian kenapa secara teori maupun praktikal, kenapa deep learning-nya lebih bagus dibanding metode konvensional? Yang lain coba gantian yang jawab. Sebelumnya izin menjawab Pak. Jadi mungkin secara dasarnya kenapa deep learning itu lebih baik dibanding konvensional, itu karena pada dasarnya deep learning itu sendiri menggunakan banyak neuron gitu, ataupun yang sering kita bilang simpelnya itu perseptron gitu, multilayer. Nah, jadi di situ dari neuron-neuron itu selain dia melakukan ya di setiap layer, dia juga melakukan konvolusi. Jadi dia dari model kita sendiri untuk background estimation-nya itu dia menggunakan arsitektur UNet. Nah, jadi di situ dia juga tentu ada konvolusi yang dimana dia bakal cek di setiap nilainya. Dan itu mungkin yang bisa ngebuat si deep learning ini menjadi lebih baik. Dan juga di bagian background estimation ini nih, untuk deep learning dia juga menghasilkan sebuah feature, yaitu kalau di project kita ini dia itu attention map. Jadi attention map itu sekiranya bisa ngasih tahu bagian mana sih yang paling berpotensi untuk dilakukan di tahap selanjutnya, itu shadow removal itu sendiri. Mungkin itu Pak yang menjelaskan kenapa si deep learning ini bisa lebih baik daripada konvensional yang hanya mengandalkan proses perubahan pixel yang secara konvensional seperti itu Pak. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lagi konvensional ini apa sih tantangannya gitu ya? Kenapa dia dari segi evaluasi kan keduanya kan lebih bagus ya dari hasilnya di deep learning-nya gitu. Sebenarnya apa kesulitan atau juga kekurangan dari metode konvensional menurut kalian? Izin menjawab Pak.
Mungkin kalau dari segi metode konvensional dibandingkan dengan metode deep learning, kan kalau deep learning itu kita kasih data terus kemudian dia belajar kan Pak. Sedangkan untuk metode konvensional itu kita harus ngatur berbagai parameter yang ada di dalam cara-caranya kayak tadi. Jadi untuk satu dokumen dan dokumen lain itu punya parameter yang berbeda untuk menunjukkan hasil yang lebih baik gitu. Jadi tapi pada di kesempatan kali ini kita ngambil rata-rata untuk semua dokumen tersebut. Seperti itu. Jadi tantangannya ada di penentuan parameter untuk hasil yang lebih baik. Seperti itu. Oke, maksudnya parameter untuk bisa diterapkan ke semua datanya ya. Betul, Pak. Artinya kalau misalkan yang deep learning dia bisa lebih robust untuk kondisi itu ya. Parameter-parameter itu berarti tidak ya, karena memang tidak dilakukan ya penentuan parameter, tapi dari jaringannya itu ya yang memang membuat robustnya di situ tuh. Oke, baik. Mungkin dari saya hold dulu. Dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Dito. Oke, kenalin nama saya Dito. Jadi di sini mau nanya, kan ini kan shadow removal ya. Kenapa pemilihan evaluation matrixnya itu PSNR dan SIM? Karena sepengetahuan saya keduanya itu lebih ke perubahan citra A terhadap citra B. Nah, inilah angka-angkanya yang keluar. Nah, kalau gitu kan secara hipotesis, kalau misalnya nggak banyak perubahan, nilainya makin tinggi. Walaupun misal shadow-nya itu masih ada, tapi kan ini kan metrik perubahan ya. Berarti walaupun shadow-nya nggak hilang, bisa aja skornya tinggi. Nah gitu. Apakah nggak ada matriks yang emang khusus buat shadow removal gitu kira-kira? Ini dari AI engineer mau jawab dulu. Silakan Muhammad sama Wina, nanti kita tambahkan. Oke, mungkin izin menjawab Mas Dito. Jadi untuk kenapa penggunaan SSIM dan PSR ini digunakan pada evaluasi proyek kita. Jadi berdasarkan literatur yang kita baca dan yang kita peroleh, most of all untuk shadow removal ini itu menggunakan PSNR dan SSIM. Mengapa? Karena walaupun dia hanya melakukan istilahnya penghapusan bayangan, tapi itu nggak menutup bahwa yang dihapus ataupun dioptimalkan itu hanya terkait dengan bayangan tersebut. Bisa jadi terkait dengan visual lain, ada perubahan intensitas warna gitu. Mungkin singkatnya misalkan ada pada dokumen ada gambar yang terlalu gelap, itu bisa jadi aja gambar tersebut itu ikut istilahnya perubahan intensitas warna itu ada gitu loh. Mungkin bisa jadi lebih terang ataupun sebagainya gitu. Jadi itu tetap mempengaruhi kenapa penggunaan PSNR dan SSIM ini tetap digunakan gitu, karena pada dasarnya tetap ada perubahan warna gitu ataupun intensitas visual yang ada pada dokumen itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, Mas Arif, Mas Bintang, Mas Jidan, Mbak Cindi. Silakan. Sudah sih, saya rasa sudah cukup terjawab. Mungkin kembali ke Dito, masih ada yang ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan? Ya kalau paper udah gunain PSNR SIM, saya bisa apa ya? Oke, terima kasih Dito. Kepada teman-teman yang lain dipersilakan jika ingin bertanya. Silakan, bisa satu pertanyaan lagi teman-teman. Silakan, Rafki.
Oke, izin nanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafki dengan NIM 035. Nah, di sini kan menggunakan model konvensional ya, dan hasilnya mungkin lebih baik yang model deep learning-nya. Nah, di sini citra yang digunakan itu di mana sih kesulitan dalam memprosesnya? Apakah karena bayangannya ada yang terlalu tebal apa gimana gitu? Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau dijawab? Ada yang mau jawab? Cindy, Zidan, Bintang, Rahmat. Oke, mungkin. Oke, Izin menjawab ya. coba gantian menjawab. Saya mau jelasin tadi kenapa katanya di konvensional itu, coba boleh ulangi pertanyaannya nggak? Kan di konvensional hasilnya lebih rendah dari yang deep learning gitu ya. Nah, di konvensional itu kesulitannya gimana gitu memproses citra dokumennya? Nah, kalau di bagian metode konvensional sendiri, itu kami kesulitan di bagian menentukan parameternya. Jadi karena di berbagai citra itu kan mungkin gambarnya tuh ada yang lebih gelap, atau ada yang lebih terang sedikit, atau ada yang bahkan terlihat gradasinya gitu, kayak yang di bagian sebelah sini lebih gelap, sebagian sini agak gelap dikit, sebagian sini agak terang. Nah, itu jadi kami kesulitan untuk menentukan parameter yang sensitif terhadap semua gambarnya. Seperti itu. Jadi filternya tidak adaptif, dan kadang teksnya itu suka rusak ketika kami menerapkan filter-filter untuk shadow removal di bagian metode konvensional. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, izin nambahin ya. Untuk konvensional mungkin dari tadi kan udah disebutin dari parameternya sama sering rusak dari dokumennya. Terus untuk rusaknya sendiri itu biasanya ada bercak-bercak gitu dari shadow-nya yang nutupin dari teksnya itu sendiri. Terus untuk dari deep learning itu kesulitannya sih sebenarnya dari implementasinya aja sih lebih rumit kan karena dari BDSR sendiri. Terus sama kalau deep learning itu tergantung sama datasetnya, karena datasetnya juga nggak yang terlalu banyak, terutama sama dari ground truth-nya itu nggak banyak banget. Itu sih, jadi mungkin bisa dioptimalin lagi kalau datasetnya lebih banyak gitu sih. Oke, makasih teman-teman atas jawabannya. Ya, saya kembalikan lagi ke Pak Andika. Bagaimana Pak? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Cek, suara saya masuk? Masuk Pak. Sempat putus tadi koneksinya. Oke. Baik, ya, artinya tadi dari segi percobaan menurut teman-teman, pipeline yang kalian buat untuk konvensional itu dari coba-coba gitu ya. Artinya kalau saya lihat mungkin masih bisa dapat yang lebih baik gitu ya kalau misalkan dicoba pipeline yang lain gitu. Tapi saya penasaran sedikit tadi terkait dengan alur balik lagi yang konvensional itu, apakah teman-teman ada referensinya yang apa ya, yang membuat teman-teman melakukan tahap-tahapan itu, atau murni percobaan aja gitu, nyoba aja gitu? Ada Pak, ada referensinya. Itu di bagian jurnal yang ditulis oleh Zhou dan kawan-kawannya, yang A Review of Document Image Enhancement Based on Document Degradation Problem yang nomor 4 terbitan tahun 2023. Nah, itu mereka ngebahas teknik-teknik konvensional atau secara tradisional lah ya, nggak menggunakan BEDSR atau model deep learning lain untuk menghilangkan bayangan pada dokumen. Jadi dasarnya dari situ ya? Iya Pak. Jadi coba.
Tapi dengan data yang berbeda ya, artinya mereka punya data yang lain ya. Benar. Atau sama data. Datasetnya beda. Oke. Oke, baik. Saya kira cukup ya untuk kelompok tukang timpa teks. Tadi untuk penilaian akan dilihat tadi dari aspek materi yang teman-teman sudah kumpulkan dan hasil presentasi serta tanggung jawab ya untuk kelompok kalian.